Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait opsi penyelesaian honorer lintas kementerian. Kemudian di sini kita bisa melihat ya 4 agenda untuk penuntasan ya 65.000 P1 tanpa formasi gagal resum di SSCSN 2022. Jadi kemungkinan ya progresnya itu Januari hingga April ya 2023 khusus untuk 65.000 ya P1 tanpa formasi. Jadi di sini ada dua info sebenarnya yang akan kami sajikan buat rekan-rekan sekalian. Itu terkait 4 agenda penuntasan ya untuk P1 tanpa formasi. Dan yang kedua adalah opsi penyelesaian honorer yang dibahas lintas kementerian dengan beberapa lembaga seperti APSI, APKASI, dan BKN tentunya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja gaskan to the point ke informasinya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk jadwal seleksi ya guru ASN P3K tahun 2022 itu memang sudah rilis dan pembahasannya itu hingga di tahun ini yaitu tahun 2023. Kalau kita memperhatikan mulai di poin 15 sampai poin 20 jadwal yang dirilis oleh Panselnas itu ada sekitar 6 poin yang sangat penting diketahui oleh P1, P2, P3, P4 yang bersiap-siap untuk menunggu pengumuman. Yang mana untuk jadwal pengumuman mendapatkan penempatan sekaligus kelulusan di portal SSCASN itu diumumkan bulan depan. Itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 apabila jadwal ini tidak dirombak atau tidak mengalami perubahan dari Panselnas itu sendiri, karena tentunya ini info resmi dari Panselnas Bapak Ibu ya. Nah, setelah pengumuman hasil seleksi, pengumuman kelulusan tentunya bagi P1 ya, P2, P3 dan P4 nantinya itu akan diberikan waktu untuk melakukan sanggah bagi peserta yang kurang puas dengan hasil pengumuman pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 yang mana masa sanggahnya itu dimulai tanggal 4 sampai dengan 6 Februari. Nah, setelah itu akan ada jawab sanggah. Pengumuman finalnya untuk kelulusan P1, P2, P3, P4 itu dimulai 20 sampai 21 Februari 2023. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian DRH tanggal 22 Februari hingga 13 Maret 2023. Yang terakhir untuk P1 yang mendapatkan penempatan itu akan mulai diusulkan penetapan NIP-nya Bapak Ibu ya. Berdasarkan jadwal dari Panselnas itu mulai tanggal 7 Maret hingga 31 Maret 2023 dengan catatan tidak ada perubahan jadwal, kecuali kalau misalkan ada perubahan jadwal kami akan infokan di kemudian. Oke, setelah ada info resmi dari Panselnas, karena ini adalah jadwal resmi dari Panselnas, kami tidak mengada-ngada. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini tentunya ya kita sudah lihat sesuai dengan jadwal yang dirilis tadi, ini khusus untuk info bagi P1 yang sudah penempatan dan P2, P3 yang sudah observasi. Dan di sini ada kabar yang menggembirakan bagi P1 yang memperoleh penempatan kemarin di tahun 2022 tetapi tidak sempat melakukan resum ya. Nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan apa? Kesempatan resum tentunya. Makanya pastikan nomor HP yang terdaftar di SSCSN itu masih aktif. Nah, karena nantinya kemungkinan Bapak Ibu akan dihubungi ya. Kemudian pengumuman lokasi sekolah penempatan memang ya 2 sampai 3 Februari 2023. Pengisian DRH itu 22 sampai 13 Maret 2023. Ini kalau kita mengacu pada jadwal yang dikeluarkan Panselnas, kecuali nanti ada perubahan jadwal. Insya Allah kami akan menginformasikan apabila sudah ada pembaharuan data ya, pembaharuan jadwal maksudnya kalau misalkan ada.
Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya Bapak Ibu perlu memahami ini adalah tanda apabila Bapak Ibu dinyatakan lolos. Ini contoh di tahun lalu 2021 ya. Nah nantinya kalau misalkan Bapak Ibu dinyatakan lulus ASN, nantinya di SSCASN, tepatnya di akun Bapak Ibu bisa langsung cek juga apakah Bapak Ibu lulus atau tidak, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi khusus untuk P1 ya, tanpa formasi. Di sini ada 4 agenda ya, dimulai di bulan Januari hingga Maret, bahkan April Bapak Ibu ya, April Mei. Kalau di Januari nanti untuk P1 tanpa formasi, memang ya sudah fix bahwasanya mulai bulan ini Kemendikbud itu sudah seharusnya menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Nah jadi untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan, siap-siap ya, di bulan ini Januari penetapan kebutuhan guru di setiap daerah. Nah kemudian masuk di bulan depan ya, bulan Februari hingga bulan Maret 2023, khusus bagi P1 ya tanpa formasi, itu nanti masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan ya dan mengusulkan formasi. Jadi jadwal Pemda dalam artian ini instansi untuk mengusulkan formasi ke Panselnas, ke Kemenpan, itu mulai bulan Februari hingga Maret Bapak Ibu ya. Ada faktanya, ada bukti yang kami bisa perlihatkan, sehingga untuk memperkuat statement kami ini bahwasanya untuk pengusulan formasi dari Pemda itu hingga Maret 2023. Ada dasarnya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perlihatkan. Kemudian di sini untuk bulan April hingga Mei ini memungkinkan sekali pengadaan ASN guru dibuka, tetapi untuk poin ketiga ini bisa saja berubah-ubah Bapak Ibu ya, bisa saja April, Mei, Juni, Juli. Yang jelasnya untuk pengadaan ASN ini kami belum bisa terlalu memastikan di sekitaran April, Mei. Tapi kalau untuk pengusulan formasi Pemda itu seharusnya pasti di antara Februari Maret 2023. Nah seperti itu ya, itu lebih jelasnya. Faktanya ada di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini buktinya yang pernah diposting di Republika, dan ini adalah 3 paket kebijakan Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan 3 paket kebijakan pembunuhan guru P3K yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem ya di HGN kemarin, kemudian di HUT PGRI ya kalau tidak salah. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di poin pertama ya, yang mendasari kami bahwa di Maret nanti itu pengusulan formasi fix. Di sini dikatakan pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk pengusulan formasi memang antara Februari sampai Maret 2023. Tapi kalau untuk pelaksanaan kami memprediksi mulai April, Mei. Tapi bisa saja berubah-ubah ya, khusus untuk pelaksanaannya. Karena pelaksanaan itu tentunya butuh persiapan-persiapan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi fix ya, seperti itu informasi dari kami. Kemudian di sini untuk tambahan informasi ya terkait opsi penyelesaian honorer. Di sini kami mendapatkan artikel yang sangat bagus ya di gpnn.com. Di sini katakan pemerintah menyiapkan regulasi penyelesaian honorer. Ada soal porsi pembiayaan P3K. Nah, di sini kalau kita lihat pemerintah itu menyiapkan regulasi Bapak Ibu ya, regulasi terkait penyelesaian honorer. Ada soal porsi pembiayaan P3K. Nah, di sini dikatakan menurut Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN hari Rabu 18 Januari sudah ada titik terang ya, baik pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB, kemudian PLT BKN, Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima, kemudian serta Asosiasi Pemda itu sudah sepakat ya dengan opsi penyelesaian honorer. Jadi ini kalau kita perhati ini lintas kementerian ya, ini semacam lintas kementerian ya.
Di sini dikatakan bahwasanya menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu masih menjadi polemik. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditransfer lewat dana alokasi umum. Nah, ini yang perlu dibenahi ya. Jangan ada saling klaim-mengklaim. Nah, di sini dikatakan bagian pembiayaan ini penting akan pembagian antara porsi pusat dan daerah, kata Arya Bima yang juga wali kota Bogor ini. Senada itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.